kita ada di Agni Hiperbarik Center Bekasi dengan Dr. Agni, spesialis penyakit dalam yang cukup lama juga berkolaborasi dengan saya untuk mengembangkan hiperbarik Indonesia. Banyak orang yang bertanya nih sekarang nih, bagaimana sih sebetulnya pengaruhnya terapi oksigen hiperbarik itu terhadap penyembuhan kanker? Bagaimana pengaruhnya dari sisi pengalaman Dr. Agni? Ya, terima kasih dok. Jadi sebenarnya saya juga concern ke pasien-pasien kanker. Jadi ada beberapa pasien yang memang menolak untuk dilakukan tindakan-tindakan medis, terutama kemoterapi, dok. Iya, betul. Jadi pasien datang itu ke saya meminta solusi untuk masalah yang dia derita. Oke. Saya bilang sama pasien, saya bisa membantu mengurangi keganasan penyakit kankernya ya, karena memang ada dasar ilmunya, dok. Betul. Ya, pasien yang mengalami kanker itu jaringan kankernya itu mengalami pembelahan diri dengan cepat. Betul. Dan itu erat kaitannya dengan namanya hypoxia inducible factor. Oke, ya. HIF 1 Ya, alfa. betul. Jadi faktor itu dipicu oleh kondisi hipoksia. Hypoxia, kondisi kondisi hypoxia trigger ya. Ya, dia akan membuka jalur hypoxia inducible factor. Jadi jalur ini akan membuat sel itu membelah diri dengan cepat. Kondisi normoksia, dia akan membuat si hypoxia inducible factor ini terdegradasi, ya. Dia akan dinetralisir oleh kondisi normoksia. Jadi sebenarnya pasien itu datang ke tempat yang tepat sebenarnya ya, karena memang dasar teorinya seperti itu. Pasien pun juga harus dimonitor dengan ketat. Ya. Walaupun mungkin pasien menolak untuk dilakukan treatment medis, tapi tetap dia harus kembali ke dokter penanggung jawabnya sehingga bisa dievaluasi oleh dokter penanggung jawabnya. Sebenarnya ada beberapa dokter spesialis ortopedi yang mengirim pasien kankernya ke sini, dok. Oke. Ya, jadi pasiennya itu ada rujukan dari dokter spesialis ortopedi. Betul, boleh. Ya, karena pasiennya sudah dilakukan tindakan operatif, kemudian muncul lagi. Ya. Diradiasi, muncul lagi. Betul. Sehingga dokternya mengirim pasiennya ke sini. Kita mencoba untuk memberikan yang terbaik ke pasien, tapi kita juga selalu mengingatkan pasien bahwa ini bukan treatment simsalabim abrakadabra, nggak bisa. Ya. Dia akan butuh proses, Ya. butuh waktu, butuh konsistensi, Ya. Dan pasien juga harus doa, jangan stres. Betul, itu yang paling penting, yang Betul, paling dok. utama itu. Tidurnya juga harus cukup, Yes. ya. Dan saya juga udah mulai menyarankan pasien untuk tidak memberi makan sel kankernya. Yes. Jadi pasien harus menghindari gula. Ya, karena gula itu merupakan suatu pemicu ya, Iya, trigger. betul. Jaringan kanker itu jaringan yang rakus akan gula. Betul. Dan kita harus cut itu, nutrisinya kita cut. Kita berupaya untuk menangani pasien ini dari berbagai cara. Jadi dari oksigennya kita perbaiki, oksigenasi jaringannya. Oke. Terus udah gitu Oksigenasi kita perbaiki. Makanan, dari nutrisinya. Pola nutrisi. betul. Dan dari Berpikir mindsetnya. agar tidak stres ya. Betul. Oke. Supaya apa? Supaya pasiennya itu tenang, yakin. Bahkan saya minta pasiennya untuk hipnoterapi diri juga. Oke. Ya, saya sehat, Ya. saya baik-baik saja, seperti itu. Saya berharap pasien itu tetap dievaluasi oleh Harus dokter penanggung jawabnya. penanggung jawab ya. Ada beberapa kasus juga yang tidak dapat rujukan dari dokter, tapi datang sendiri. ke sini karena pasiennya takut untuk dioperasi. Rata-rata takut begitu. Untuk di kemo, dok. Betul sekali. Dan pengalaman saya untuk kanker-kanker yang bisa kita raba, itu nanti tumornya bisa pelan-pelan mengecil. Yes. Dan dia akan kayak seolah terlepas dari jaringan sekitarnya, dok. Yes. Ya. Betul. Dia lebih mobile, ya. Terutama pasien-pasien kanker payudara di stadium-stadium awal. Oke. Stadium 1 atau stadium 2 yang Ya, ukuran betul. tumornya itu paling 2 atau 3 cm. Ya, betul. Tadinya lengket, lama-lama dia membulat. Ya. Nah, tapi ada satu titik di mana tumornya itu tidak bisa mengecil lagi, dok. Yes. Ada satu titik, saya udah 3 bulan, 4 bulan, saya intensifkan hiperbarik, tidak bisa mengecil lagi. Nah, kemudian saya tawarkan, mau bagaimana? Apa mau tetap lanjut hiperbarik? Ya, minimal kita membuat selnya itu tidak bertumbuh begitu-begitu aja sepanjang hayatnya. Atau
mau kembali lagi ke dokter bedah. Jadi ada 1 atau 2 pasien yang akhirnya kembali ke dokter bedah. Yang menariknya dok, awalnya mau di mastektomi total, Oke. karena tumornya itu seolah terpisah dari jaringan sekitarnya, Ya. dokternya berubah. Ya. Ya, keputusannya akhirnya di lumpektomi aja dok. Oke, localized ya, berarti ya. Ambil aja kayak di scoop pakai Iya, sendok, iya, nggak iya, jadi iya. mastektomi Nggak total. dibuang semuanya total. Luar Betul. biasa sekali. Kemudian Oke. ada yang memilih akhirnya kemo juga, Oke. ada yang memilih untuk udah dok, saya tetap hiperbarik, menjaga pola makan saya, menjaga tidur, dan alhamdulillah yang di kemo maupun yang tidak kemo sampai sekarang masih sehat dan baik-baik saja. Oke. Cuman tentunya kalau yang memilih untuk tidak kemo dia harus ekstra. Oke. Dia harus maintain HbOT-nya, maintain tidurnya, maintain pola makannya, dan jadikan itu sebagai lifestyle aja. Oke. Seumur hidupnya. Clue-nya itu. Oh, baik. Terima kasih, Dokter Agni. Sebetulnya akan banyak yang akan kita diskusikan tentang masalah cancer ini. Tapi sebelum kita berlanjut, kami bersalam dulu dari Agni Hyperbaric Center Bekasi. Sakit HbOT-in aja.